Nah, upacara perjamuan Tuhan Iya. itu adalah upacara jemaat lokal. Oh, Gitu. bukan upacara universal. Bukan upacara untuk gereja universal, karena nggak ada gereja universal. Jemaat itu Tuhan itu lokal, gitu. Karena yang berkumpul di satu tempat itu punya kesehatian, ya kan? Kan jemaat Kristus itu sehati sepikir. Iya, iya. Nggak mungkin kita bisa sehati sepikir dengan orang nggak pernah kumpul dengan kita, kan gitu. Makanya surat-surat Paulus menyebutkan kepada orang-orang kudus di Korintus, Iya, kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi jemaat itu sifatnya lokal, karena harus sehati dan sepikir, begitu. Maksudnya sehati sepikir itu Satu doktrin, satu pemahaman, satu pemahaman, satu pengakuan iman, gitu. Kali ini kita sudah memasuki episode ketiga tentang kata, saya rubah sekarang. Kalau kemarin episode pertama kedua perjamuan kudus, Pak. Istilah itu saya sudah hilangkan, saya sudah ganti dengan kata perjamuan Tuhan. Ini sudah kita jelaskan. Iya, karena itu di episode sebelumnya ternyata memang secara literal saja itu sudah salah, sudah tidak alkitabiah. Jadi bagaimana dengan perjamuan Tuhan ini? Kemarin kan sudah disinggung bahwa orang yang melakukan perjamuan kudus sebenarnya salah terhadap doktrin keselamatan, apalagi yang berharap ada kesembuhan, ada yang menyelamatkan di situ. Gitu. Artinya tidak ada satu sakramen apapun juga yang bisa membuat orang kudus, artinya yang bisa menyelamatkan jiwa orang. Nah, kita sudah paham pengertian itu. Sekarang tentang pelaksanaannya, Pak. Perjamuan Tuhan dalam acara pertemuan jemaat, siapa saja yang boleh ikut melaksanakan itu? Karena kan gini loh, Pak. Saat kita kebaktian, kan bisa jadi orang luar datang, ada tamu masuk, gitu loh. Apakah mereka bisa ikut? Atau orang benar-benar di luar, bukan orang Kristen, ya, mereka belum pernah datang ke gereja, mereka datang ke tempat kita mau cari-cari tahu, mau lihat bagaimana acara pertemuan jemaat kita. Saat mereka datang dan sedang dilakukan upacara perjamuan, apakah mereka bisa ikut? Nah, itu dia. Lalu apakah anak-anak juga kan gitu? Kan kita orang anggota jemaat kan semuanya nggak dewasa semua. Maksudnya ada keluarga. Ada keluarga gitu loh. Apakah anak-anak juga, karena kita Kristen, bapaknya orang udah percaya. Oh, anaknya boleh ngikut. Kan anaknya kan Kristen juga. Kan gitu. Kalau di kakak kan gitu Pak Yus ya. Iya, betul. Orang tua Kristen, anak sudah pasti ikutin orang tua Kristen juga. Kalau di kakak. Iya. Apakah semua yang tadi saya sebutkan itu mereka boleh bebas ikut acara ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Upacara perjamuan Tuhan ini. Bagaimana menurut Alkitab, Pak? Iya. Mesti memahami begini dulu. Semua orang yang mengaku berdosa, bertobat sungguh-sungguh, percaya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamatnya, di semua tempat dia masuk ke dalam anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Semua Allah. tempat. Semua tempat. Kalau mereka sudah bertobat dan percaya, dia menjadi keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Okay. Jadi dia diberi kuasa menjadi anak Allah, ya dia bisa memanggil Allah itu sebagai Bapak. Gitu. Nah, tetapi ada terminologi lagi, ini tubuh Tuhan. Beda anggota keluarga, beda tubuh Tuhan. Ya, kalau keluarga Allah itu semua orang yang sudah bertobat dan percaya itu di semua tempat, gitu kan? Itu masuk ke dalam keluarga Allah. Okay. Nah, sekarang ini tubuh Tuhan ini atau jemaat. Ini adalah jemaat Allah. Ini adalah kumpulan orang yang percaya di satu tempat. Bedanya apa, Pak? Ya, ini kalau kita dengan orang bertobat, orang lahir baru di Amerika kan kita nggak satu kumpulan ini. Tapi kita keluarga Allah. Gitu. Tapi kita keluarga Allah ya, nih. Dia Allah kita dan Allah dia kan sama. Tapi nggak satu kumpulan. Nggak satu tubuh. Nggak satu tubuh. Oke. Jadi bisa dibedakan antara jemaat Allah dengan keluarga Allah. Ini beda terminologi, Pak ya. Beda terminologi. Jadi yang jemaat itu yang bagaimana, Pak? Jemaat itu adalah yang berkumpul di satu tempat,
kemudian mendapatkan baptisan yang sama. Artinya pengajaran yang sama dan kemudian memberi diri dibaptis oleh jemaat itu. Berarti orang percaya di sana di Afrika yang seiman bukan satu tubuh dengan orang percaya di sini. Betul lah. Oh gitu ya. Konsekuensi logisnya kan gitu. Betul. Berarti mereka mempunyai tubuh yang berbeda dengan yang ada di Nigeria misalnya gitu. Jadi tubuh Kristus itu sifatnya sebenarnya lokal. Bukan keseluruhan, Pak. Bukan universal. Jadi sifatnya lokal. Jadi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Dia berkumpul, dibaptis, nah itulah tubuh Tuhan Yesus lokal. Maksudnya lokal tadi, biar lebih jelas lagi, artinya pemimpinnya beda-beda, Pak. Bisa gitu. Jadi mereka itu bukan dipimpin oleh satu orang besar, tapi misalkan di Bekasi beda, di Jakarta beda, gitu ya, Pak? Betul. Nah, upacara perjamuan Tuhan itu adalah upacara jemaat lokal. Oh, gitu. Bukan upacara universal. Bukan upacara untuk gereja universal, karena nggak ada gereja universal. Jemaat itu Tuhan itu lokal, gitu. Karena yang berkumpul di satu tempat itu punya kesehatian, ya kan? Kan jemaat Kristus itu sehati sepikir. Nggak mungkin kita bisa sehati sepikir dengan orang nggak pernah kumpul dengan kita, kan gitu. Makanya surat-surat Paulus menyebutkan kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi jemaat itu sifatnya lokal karena harus sehati dan sepikir, begitu. Maksudnya sehati sepikir itu satu doktrin, satu pemahaman, satu pengakuan iman, gitu. Dan itulah jemaat, gitu. Nah, upacara perjamuan Tuhan itu adalah upacara yang diberikan untuk jemaat lokal mengingat Tuhan. Jemaat lokal ya, Pak? Jemaat lokal. Kan jemaat kan sifatnya lokal. Gitu. Jemaat Kristus itu lokal, bukan universal. Jadi keseluruhan. Lokal. Gitu. Nah, kalau kita membaca 1 Korintus pasal 10, coba dibaca dari ayat 16 sampai 17. Saya baca ya, Pak. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita mendapat bagian dari roti yang satu itu. Jadi satu tubuh, ini bicara satu tubuh jemaat Korintus. Gitu. Kita satu tubuh jemaat Korintus. Surat ini, Pak. Surat ini. Nah, satu tubuh itu cara masuk menjadi jemaat Korintus itu bagaimana? Cara menjadi satu tubuh itu. 1 Korintus pasal 12. Coba bisa baca di ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ini tidak bicara seluruh gereja-gereja satu tubuh, nggak begitu. Tapi ini bicara satu jemaat di Korintus itu satu tubuh, gitu. Nah, satu jemaat di Korintus itu seperti tubuh dengan banyak anggota. Jadi anggota tubuh Kristus itu adalah pribadi-pribadi di dalam anggota jemaat itu. Bukan gereja-gereja. Gitu. Dan di dalam satu tubuh itu orang pribadi-pribadi itu entah hamba, entah orang merdeka, begitu kan? Jadi satu tubuh disatukan lewat apa? Baptisan katanya. Sebab ayat 13 dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi dibaptis untuk menjadi anggota jemaat di situ. Berarti kalau orang yang menjadi satu tubuh adalah orang yang sudah di dalam jemaat, anggota lewat baptisan tadi. Jadi misalnya begini, ini GBA Kebenaran. Ini kan jemaat lokal, gitu. Anggota tubuhnya siapa? Pribadi-pribadi yang di depan jemaat itu sudah membuat pengakuan iman.
dan dibaptis. Dan akhirnya dibaptis. Gitu. Karena baptisan itu kan harus didahului dengan pengakuan iman. Iya. Jadi kalau Pak Riko tadi tanya anak-anak kecil bagaimana? Anak-anak kecil itu kan belum anggota jemaat. Meskipun orang tuanya anggota jemaat. Meskipun orang tuanya anggota jemaat, dia belum anggota jemaat, gitu. Karena untuk jadi anggota jemaat tadi kan harus dibaptis. Nah, sebelum dibaptis itu harus membuat pengakuan iman dulu. Oh, gitu. Yang dimaksud anak-anak ini apa? Seperti apa? Umurnya atau usianya atau pemahamannya yang disebut anak-anak ini? Ya, anak-anak pokoknya kita asumsikan tadi yang belum dibaptis ya. Kenapa dia belum dibaptis ya? Karena belum bisa mengaku percaya kan? Gitu. Karena syarat orang dibaptis kan harus mengaku percaya. Jadi siapapun, ya, bahkan kalau orang dewasa misalnya, gitu kan, sudah dewasa, tetapi sudah rajin kebaktian tiap hari Minggu di sini, gitu, berjemaat, tetapi belum memberi diri dibaptis, itu kan berarti belum menjadi satu tubuh di dalam jemaat ini, gitu. Oh, berarti harus orang yang satu tubuh dalam jemaat. Iya, karena orang yang mau dibaptis itu adalah sebenarnya bentuk persetujuan, selain tanda dia percaya Yesus Kristus Juru Selamat, bentuk persetujuan untuk masuk ke dalam jemaat ini. Jadi setuju semua pengajaran dari jemaat ini. Begitu. Makanya perlu mengaku ke depan. Berarti yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan itulah mereka yang sudah menjadi anggota jemaat. Dan hanya tertutup dalam satu anggota jemaat saja. Oke, gini Pak. Berarti ini kan upacara tertutup. Bukan upacara terbuka. Betul. Pertanyaan saya adalah, misalkan saya anggota pengajarannya benar Pak, sama. Saya anggota jemaat yang ada di, kita bilang Tambun lah, dokternya sama Pak. Terus entah bagaimana saya kunjungan di sini ada upacara perjamuan Tuhan. Saya udah percaya dan saya anggota jemaat di sana. Dibaptis di sana. Boleh ikut nggak di sini? Ya tidak, karena kan tidak satu tubuh. Gitu. Berarti benar-benar tertutup. Betul-betul tertutup hanya untuk satu tubuh. Karena kan tadi kan kita baca 1 Korintus pasal 10 tadi. Karena katanya roti adalah satu. Iya. Ayat 17 itu. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi ini hanya untuk satu tubuh. Nah, jadi sekali lagi sama-sama jemaat di sini dengan jemaat di Tambun itu sama-sama keluarga Allah. Kita satu keluarga Allah. Tetapi beda tubuh. Kita tidak satu tubuh Kristus. Nah, jadi satu tubuh di sini, satu tubuh Kristus bertanggung jawab langsung kepada Kristus. Di tempat lain juga satu tubuh Kristus bertanggung jawab langsung kepada Kristus. Gitu. Ini konsep gereja lokal. Ini yang Tuhan mau. Maka kata Tuhan Yesus kan, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Jadi tidak ada kepala gereja. Maksudnya gereja ada kepalanya, ada sinode, ada di yayasan ketuanya, begitu nggak ada. Gitu. Jadi gereja ada gembala bertanggung jawab langsung kepada Kristus. Boleh kata jemaat ini independen. Tidak ada orang yang bisa mempengaruhi. Ya, karena sifatnya kan apalagi menguasai, Pak ya. Betul. Berarti jemaat lokal yang Alkitabiah adalah harusnya satu tubuh. Kepalanya Kristus. Tubuh yang lain, kepalanya Kristus. Itu ya, Pak. Betul. Langsung bertanggung jawab kepada Kristus. Tidak boleh ada lembaga apapun juga yang mewadahi jemaat lokal atau gereja. Betul. Jadi tidak boleh gereja ini istilahnya ada kepalanya lagi sinode gitu Pak, nggak boleh. Maka di dalam gereja-gereja baptis independen Alkitabiah ini tidak ada ketua sinodenya, gitu. Ini adalah nama kesepakatan persekutuan. Nah, yang menjadi penanggung jawab jemaat ini siapa? Yang menjadi penanggung jawab jemaat kan gembala lokal, gitu. Jadi gembala lokal. Berarti upacaranya ini jemaat jemaat lokal yang satu, upacara perjamuan Tuhannya ini mereka sendiri.
jemaat lokal yang lain sendiri-sendiri gitu. Ini sendiri lagi. Yang ini nggak boleh masuk sini, ini boleh nggak boleh tuker-tukeran, nggak boleh ya Pak? Karena kan begini, mengapa gereja itu mesti lokal dan independen? Karena syarat dari jemaat itu kan sehati sepikir. Gitu. Enggak, kalau tidak lokal itu tidak mungkin bisa sehati sepikir. Begitu. Kita tidak mungkin bisa sehati sepikir dengan gereja yang di Amerika, dengan di Tambun juga nggak mungkin, apalagi di Amerika. Sepikir. Gitu. Di tempat-tempat lain kita nggak mungkin bisa sehati sepikir. Gitu. Makanya surat-surat Rasul Paulus kan begini bunyinya, Pak. Kepada orang-orang kudus di Efesus, ya, pada orang kudus di Korintus kan, ya. Jemaat-jemaat lokal. Jemaat lokal. Gitu. Makanya juga apa di Wahyu pun juga ada jemaat Philadelphia, Smyrna. Dan kesalahan di jemaat Philadelphia itu tidak ditimbangkan kepada jemaat yang lain. Atau pujian untuk jemaat Philadelphia tidak dipujikan, maksudnya disamakan dengan jemaat yang lain. Gitu. Jadi upah jemaat itu masing-masing beda. Begitu. Jadi jemaat itu masing-masing itu bertanggung jawab langsung kepada Kristus sebagai kepala dari jemaat. Gitu. Jadi jemaat itu kepalanya adalah Kristus. Anggotanya siapa? Orang-orang yang mengaku diri bertobat dan percaya, dibaptis, itulah anggotanya. Gitu. Maka di dalam jemaat ini ada yang tangan, kaki, beda-beda. Begitu. Semua bisa berfungsi dengan baik untuk membangun tubuh Kristus jemaat lokal ini. Gitu. Kalau orang berpikir jemaat itu adalah anggotanya adalah denominasi gereja. Itu kan nggak mungkin sehati sepikir. Gitu. Karena kebutuhannya itu udah beda ya Pak. Jangankan begitu, ribut terus, kita berdebat terus masalah penafsiran kan gitu. Ada yang berkata di sono ada bahasa roh, gitu. Kita bilang nggak ada, kan gitu. Jadi nggak mungkin. Bertengkar terus ya Pak? Nggak mungkin begitu. Jemaat itu sifatnya universal. Berarti ini memang Tuhan memimpin dengan cara yang sangat jauh berbeda, di mana dia memimpin bangsa Israel ya Pak. Artinya kalau kita bandingkan metode Tuhan memimpin pada waktu itu kan seperti Tuhan pakai api yang besar begitu waktu menyala. Iya, karena kan itu pemerintahan teokrasi. Nah, jemaat lokal itu tidak. Jemaat lokal Tuhan mau itu berjalan secara demokrasi. Karena anggota jemaat ini kan taruhlah seperti kita, ada orang Batak, ada orang Tionghoa, ada orang Jawa kan, ada orang Ambon, ini kan betul. Ada orang nggak jelas. Batak, Ambon, itu orang secara jelas. Suku bisa jadi, tetapi kita disatukan lewat baptisan tadi. Baptisan, karena di dalam sebelum dibaptiskan harus membuat satu pengakuan iman. Berarti walaupun sukunya berbeda, tapi pengakuan imannya sama, keyakinannya sama. Itu yang disebut sehati sepikir. Itu yang bisa jadi sehati sepikir, kan begitu. Karena doktrinnya sama, kan gitu. Nah, perjamuan Tuhan itu diperintahkan untuk dilakukan oleh jemaat. Gitu. Maka yang bukan jemaat tidak boleh ikut. Otomatis tidak boleh ambil bagian. Gitu. Dan simpatisan, maka kita selalu berkata ya kalau kebetulan datang, lihat bagaimana jemaat kami ini melakukan perjamuan Tuhan. Nanti ketika ada undangan, jemaat kita kan mau menjadi anggota jemaat, itu kan harus mengaku pengakuan iman di depan jemaat. Maka maju ke depan, ada undangan, maju ke depan, menyatakan pengakuan imannya, dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, di kesempatan lain ketika melakukan perjamuan Tuhan, Anda bisa ikut. Gitu. Jadi yang belum jadi anggota jemaat lokal setempat ini tidak bisa ikut. Karena, dan tandanya adalah dibaptis ya Pak? Ya, pintu masuk jadi anggota jemaat kan baptis. Gitu. Kalau gini loh Pak, ini nih sedikit lagi Pak. Saya Kristen dari kecil. Dari kecil loh. Yeah. Bisa jadi dari dalam perut nih, karena memang dari kecil kan. Kita bilang saya sudah dipercik. Ya Pak, sudah dipercik. Dan saya bergabung ke gereja sini, gereja situ, gereja sini. Masuk dalam jemaat independen Alkitabiah. Perlu dibaptis lagi nggak Pak? Padahal saya sudah dibaptis kemarin.
Ya, kan waktu waktu dibaptis itu di sana itu kan imannya sama tidak dengan yang kita akui di sini, kan gitu. Ya kalau tidak sama pengakuan imannya ya berarti tanda tidak setuju lagi iman di sana setuju dengan di sini, yaitu menjadi satu tubuh tadi dibaptis supaya menjadi jelas-jelas ini satu iman. Berarti kalau gitu baptisan ulang, Pak. Bagaimana? Berarti dibaptis ulang dong, Pak, kalau begitu. Ya kan dia dulu nggak setuju dengan pengajaran di sana. Iya. Kan gitu. Sekarang tanda mau setuju. Gitu. Nah, ulang itu adalah mereka yang bilang ulang. Gitu. Kan dibaptis di sini kan baru sekali. Nggak diulang kan? Gitu. Soalnya kan pemahaman orang di sana tuh ulang. Oh iya, mereka nggak boleh diulang. Mereka yang bilang ulang, tapi kan kesini kan jadi anggota jemaat kesini kan sekali aja dibaptis, nggak ulang-ulang dibaptis. Iya, luar biasa gitu. Ya. Mendingan diulang tapi bener, Pak ya. Mendingan diulang tapi bener daripada nggak bener gitu, Pak ya. Ya sebenarnya kan ulang itu mereka yang bilang. Gitu kan. Kita nggak tiap hari Minggu baptis orang. Pak Riko udah dibaptis sekali ya sekali saja, nggak kita ulang-ulang baptis kan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Anda sudah mendengar episode pertama sampai ketiga bahwa perjamuan kudus tidak alkitabiah. Yang benar adalah perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan tidak memiliki kuasa apapun juga selain daripada mengingat karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Dan ini adalah upacara tertutup hanya khusus bagi anggota jemaat lokal, di mana dia menyatakan bahwa dia setuju terhadap pengajaran jemaat lokal setempat. Jadi saudara bisa memahami bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Tidak ada satu upacara apapun di dalam dunia ini yang bisa membuat Anda kudus. Hanya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang mengkuduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Kurnia sudah memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Yus sudah menemani saya malam hari ini. Kalau Anda merasa diberkati lewat acara ini, Anda bisa subscribe, share, bagikan video ini ke banyak teman-teman Anda. Dan kami berharap lewat video ini Anda diberkati dan Anda menemukan kebenaran di dalam pengajaran yang disebarkan lewat video ini. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Pak Yus. Selamat malam dan salam Maranatha.